Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang uji senyawa flavonoid total dari ekstrak etanol herba binara menggunakan performance liquid chromatography atau HPLC yang beranggotakan 1. Julia Putri Ayunda, 2. Ardiana Devi Puspita, 3. Aisyah Andin Nuraini, 4. Ikhwan Kurniawan. Tujuan dan manfaat untuk melakukan identifikasi supaya senyawa flavonoid total yang terkandung pada ekstrak etanol herba binara dengan metode high performance liquid chromatography atau HPLC. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu 1. Rotary evaporator, hot plate, neraca analitik, HPLC, plat KLT, dan corong pisah. Bahan yang digunakan yaitu ekstrak etanol herba binara, kloralhidrat, etanol 96%, metanol, kloroform, N-heksan, FeCl, reaksi Bouchardat, reaksi Mayer, NaOH, H2SO4, Aquades, dan reaksi Dragendorf. Yang kedua yaitu cara kerja. Cara kerja yang pertama meliputi pembuatan ekstrak. Pembuatan ekstrak etanol dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Sebanyak 5 kg serbuk simplisia dimasukkan ke dalam wadah kaca, lalu ditambahkan pelarut etanol sampai serbuk simplisia terendam. Kemudian didiamkan selama 1 hari, lalu ekstrak disaring. Setelah itu, ekstrak dimaserasi kembali sampai ketika di screening pada ekstrak tidak terdapat lagi mengandung flavonoid. Kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Hasilnya diperoleh ekstrak kental menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1979. Cara kerja yang kedua yaitu dengan pembuatan larutan standar. Sebanyak 1,25 gram standar dilarutkan dalam 10 ml metanol 62,5% sehingga diperoleh standar stok dengan konsentrasi 500 mikrogram per mililiter. Setelah itu 2,5 ml dari standar stok dilarutkan dalam 20 ml metanol 62,5%. Dicampurkan dengan 5 ml HCl6M. Penambahan metanol dilakukan hingga volume mencapai 50 ml, sehingga konsentrasi yang diperoleh adalah 25 mikrogram per mililiter. Larutan standar yang digunakan terdiri dari 5 konsentrasi, yaitu 0,5, 2,5, 10, 20, dan 25 mikrogram per mililiter. Sampel yang larut dalam fase gerak diinjeksikan ke dalam kolom kromatografi dengan menggunakan siringe. Volume yang ditampung adalah 0,2 mili. Cup berlebih akan dikeluarkan. Fase gerak akan dialirkan dengan menggunakan pompa. Sampel yang masuk ke dalam kolom akan didorong oleh fase gerak sehingga zat-zat yang terkandung dalam sampel akan dianalisis dan bereaksi dengan fase diam. Oleh detektor akan dibaca dan dihasilkan keluaran berupa grafik dan data tinggi beserta luas puncak dalam bentuk angka. Selanjutnya yaitu injeksi larutan standar ke kolom HPLC. Dengan cara larutan standar dengan berbagai konsentrasi tersebut diinjeksikan ke kolom HPLC C18 fase develosil ODS UG3 yang memiliki dimensi panjang 75 mm dan diameter 4,6 mm. Fase gerak yang digunakan adalah 25% asetonitril di dalam KH2PO4 0,025 m. Dengan laju aliran 0,9 ml per menit. Diinjeksikan pula larutan standar campuran pada berbagai konsentrasi. Cara selanjutnya yaitu pembuatan kurva. Hasil dari kromatogram standar pada berbagai konsentrasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam satu grafik. Dari data masing-masing dibuat persamaan garis yang akan digunakan pada perhitungan limit of detection masing-masing standar. Dari data kromatogram standar campuran dibuat persamaan garis yang digunakan pada perhitungan kandungan komponen flavonoid pada sampel. Cara kerja yang terakhir yaitu perhitungan limit deteksi. Limit of detection atau LOD atau limit deteksi diperoleh dengan cara menginjeksikannya masing-masing sebanyak standar sebanyak 10 kali. Konsentrasi yang digunakan untuk menentukan LOD adalah konsentrasi yang terendah. Setelah diperoleh ke 10 area tersebut, dimasukkan ke dalam persamaan kurva standar masing-masing, sehingga diperoleh konsentrasi dan standar deviasinya. Besarnya LOD adalah 3 kali dari nilai standar deviasi. 3. Pelaksanaan kegiatan atau penelitian. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu golongan senyawa,
metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etanol dari hasil screening fitokimia. Penentuan fasa, diam, dan elemen dengan menggunakan KLT akan diperoleh data berupa spot-spot hasil pemisahan dan nilai RF untuk tiap perbandingan elemen, N-heksan, dan etil asetat, dan selanjutnya hasil pemisahan yang baik untuk menentukan metabolit sekunder. Pemisahan komponen polar herba binara menggunakan HPLC menghasilkan data berupa profil kromatogram, waktu retensi, dan luas puncak. Jumlah puncak menunjukkan jumlah komponen senyawa dalam ekstrak etanol atau secara kualitatif. Luas puncak digunakan untuk menghitung persen kandungan masing-masing komponen polar senyawa dalam ekstrak etanol herba binara atau secara kuantitatif. Dalam proses pemisahan, metode pemisahan yang paling tepat untuk memisahkan komponen polar herba binara adalah metode yang menghasilkan data terbaik dari sisi kualitatif maupun kuantitatifnya. Komponen polar yang teridentifikasi baik dengan menggunakan metode pemisahan tersebut kemudian dianalisa golongan senyawa lebih lanjut. 4. Hasil dan pembahasan. Pada gambar berikut, spektrum hasil analisis dengan menggunakan HPLC atau baku pembanding. Dari beberapa perbandingan fase gerak yang digunakan diperoleh hasil terbaik dengan menggunakan fase gerak kloroform. Etil asetat pada perbandingan 7:3 dan sistem KT-KT partisi fase terbalik RP18 250 x 4,6 mm, 5 pm. Detektor UV pada panjang gelombang 360 nm dan kecepatan air 1 mili per menit. Dari kromatogram dapat dilihat bahwa senyawa rutin terlihat pada waktu retensi 3,225 menit, sedangkan pada kromatogram pembanding quercetin terdapat dua puncak, yaitu isoquercitirin terlihat pada waktu retensi 4,450 menit dan quercetin terlihat pada waktu retensi 5,683 menit. Kromatogram campuran kedua senyawa pembanding tersebut menunjukkan 3 puncak pada waktu retensi 3,250, 4,533 dan 5,808 menit. Pada pengukuran KCKT senyawa pembanding secara berulang diperoleh waktu retensi seperti pada dari kromatogram hasil pengukuran ekstrak etanol herba binara dapat dilihat bahwa pada fraksi kloroform dan etil asetat dapat terdeteksi beberapa senyawa. Gambar 4.2 spektrum hasil analisis menggunakan HPLC sampel ekstrak etanol herba binara atau Artemisia annua berdasarkan hasil pengujian pada sampel, maka didapatkan kromatogram dari kloroform dan etil asetat. Pada kromatogram fraksi etil asetat dari ekstrak etanol herba binara terdapat 5 puncak. Pada kromatogram fraksi butanol terdapat 7 puncak. Bila puncak-puncak yang didapatkan pada kromatogram fraksi-fraksi dari ekstrak etanol herba binara dibandingkan dengan waktu retensi senyawa pembanding, gambar 4.1 terlihat bahwa beberapa puncak mendekati waktu retensi untuk rutin, isoquercetin dan quercetin. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa ekstrak etanol herba binara memiliki kandungan kimia flavonoid terutama rutin, isoquercitrin dan quercetin. Hal ini ditunjukkan dari puncak rutin yang terdapat pada fraksi kloroform dan etil asetat yang lebih dominan, sehingga dapat dijadikan sebagai senyawa penanda untuk penentuan mutu ekstrak etanol herba binara. Dengan demikian, pola KCKT ini dapat dipakai untuk identifikasi dan pemastian mutu ekstrak etanol herba binara atau Artemisia annua. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Hasil pemeriksaan golongan senyawa kimia serbuk Simplicia herba binara menunjukkan adanya kandungan senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tannin. Kadar total flavonoid dalam sampel ekstrak etanol herba binara atau Artemisia annua sebesar 0,93 gram. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa ekstrak etanol herba binara memiliki kandungan kimia flavonoid yang dilihat dari beberapa puncak yang mendekati waktu retensi baku pembanding yang memiliki kandungan flavonoid, yaitu rutin, isoquercitrin, dan quercetrin.